Jumpa kembali di channel YouTube saya, Erwinda. Masih ditunggu komen, like, dan subscribe-nya. Kali ini saya akan mengenalkan secara singkat bagaimana membuat lembar kerja siswa pada aplikasi Live Worksheet. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu lembar kerjanya. Ini salah satu contohnya lembar kerja yang sudah saya buat. Lembar kerja terdiri dari cover, kemudian saya tuliskan di sini kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materinya. Dan nanti kita bisa menyisipkan video yang bisa kita ambil dari YouTube. Maka saya mempersiapkan tempat kosong di sini untuk preview video yang saya sisipkan. Selanjutnya kita siapkan soalnya. Soal yang bisa kita gunakan misalkan seperti ini, soal jawaban singkat, kemudian soal bentuk drag and drop, kemudian soal berupa pilihan ganda, dan yang terakhir adalah soal berupa menjodohkan. Hal yang penting yang harus kita ingat bahwa di lembar kerja siswa yang bisa diakomodasi oleh Live Worksheet hanya maksimal sebatas 9 halaman. Jadi lebih dari 9 otomatis akan terpotong, tidak bisa tampil pada aplikasi. Oke. Setelah kita siap file dari lembar kerja yang akan kita gunakan, jangan lupa mungkin awalnya kita mau ketik dalam PowerPoint, kita ubah dulu ke dalam bentuk PDF atau CBG atau PNG, karena hanya file yang berbentuk PDF, JPG, dan PNG yang bisa diupload di Live Worksheet. Oke, setelah kita siap, kemudian kita buka aplikasi Live Worksheet-nya. Nah, hal yang terpenting sebelum menggunakan ini adalah kita harus mempunyai akun. Jadi bagi yang belum mempunyai akun, bisa dibuat dulu akunnya. Akun sebagai guru terutama ya. Nah, setelah kita buat, baru kita bisa memulai. Yang pertama, kita akan membuat interaktif worksheet yang baru. Get started, kita mulai. Perhatikan di sini, tertulis bahwa hanya berupa PDF, JPG, atau PNG yang bisa dengan ukurannya maksimal ada 5 MB. Kemudian kita pilih filenya, apa yang mau kita buat, Live Worksheet-nya, dan kita upload. Karena saya sudah mengupload beberapa Live Worksheet, kita akan gunakan yang sudah saya upload saja, akan kita edit. Caranya membuka, yaitu kita klik nama kita ini, kemudian kita pilih My Worksheet. Nah, di sini akan tampil lembar kerja yang sudah kita buat, Live Worksheet yang kita sudah buat. Baik yang sudah kita share, ini salah satu contoh yang sudah saya share, atau yang masih kita private. Nah, mungkin karena saya belum merasa final, belum puas dengan LKD yang saya buat ini, jadi saya private, belum saya share ke siswa. Ada beberapa yang sudah saya buat, saya sudah siapkan, jadi nanti bisa kita share ke siswa. Kita mempunyai kuota untuk memprivate Live Worksheet sebanyak 30. Gitu. Mari kita mulai. Saya akan mengedit dari lembar kerja yang sudah saya buat. Ini akan saya edit, saya akan perkenalkan bagaimana caranya. Nah, ini saya akan edit. Oke. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Saya akan memberikan tempat untuk memberi nama. Kita buat kotak di sini. Ini nanti adalah tempat untuk siswa memberi nama, menuliskan nama di siswa ketika mengerjakan. Kemudian kita beri tempat untuk siswa menuliskan NIS. Oke. Dan kita berikan tempat untuk siswa menuliskan kelasnya.
Ini adalah materinya. Kemudian kita berlanjut akan menyisipkan video. Saya berikan tempat dulu untuk tampil preview dari video yang akan kita berikan. Saya berikan tempatnya di sini. Ya. Oke. Kemudian kita ambil videonya. Karena ini tentang metrik, saya akan ambil video di metrik dari channel YouTube saya sendiri. Saya akan ambil videonya. Oke. Saya akan ambil dari metrik. Ini saya akan tampilkan semua. Ini adalah video metrik saya. Saya akan ambil materi yang pertama adalah pengertian dan macam-macam metrik. Kita ambil linknya saja. Ambil linknya, kemudian kita taruh di sini. Kita pastekan di sini. Ya. Berlanjut yaitu soalnya. Ini adalah soal isian singkat. Nah, kita siapkan tempat untuk menulis jawabannya dan kita beri kunci jawabannya. Soal pertama ini menanyakan metriknya, jawabannya adalah ordo metriknya adalah kunci jawabannya kita tulis sekalian 4 kali 4. Kemudian soal yang kedua kita beri tempatnya juga untuk menjawab. Ya. Jawabannya adalah 0. Terus untuk soal yang ketiga kita berikan tempat dan kita beri kunci jawabannya. Jawabannya adalah 4 kali 4. Terus untuk soal yang keempat kita berikan tempat jawabannya. Ya. Ini adalah 5. Dan ini yang terakhir. Soal yang terakhir kita berikan tempat juga kita beri kunci jawabannya. Ini caranya kita memberi kunci jawaban untuk soal bentuk isian singkat. Nah, untuk bentuk soal drag and drop itu seperti kita menggeret jawaban yang sudah tersedia untuk menaruh pada soal. Perhatikan. Ini kita buat seperti tadi kotak-kotaknya untuk tempat menjatuhkan jawaban. Di sini jangan lupa diketik oleh drop titik 21. Terus untuk soal yang kedua kita tulis drop titik 22. Soal yang ketiga drop titik 23 dan selanjutnya. Kemudian jawabannya. Nah, di kotak-kotak ini adalah berisi jawabannya. Jangan lupa dibuat juga kotaknya. Kemudian setelah kita buat kotaknya kita ketik. Ini jawaban nomor 1 adalah metrik. Jadi saya tulis drag 1. Karena ini jawaban soal nomor 1. Kemudian karena ini jawaban soal nomor 4, berarti saya tulis drag 4. Jawaban soal nomor 5 saya tulis drag 5. Jawaban soal nomor 3 drag 3 dan jawaban soal nomor 2 saya tulis di sini drag 2. Ini cara untuk bentuk soal yang drag and drop. Selanjutnya adalah untuk soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda, setiap optionnya kita buat kotak-kotak. Jadi setiap option kita buat kotak seperti tadi yang ketika kita pada soal isian singkat, setelah itu kita ketik select no kalau memang itu bukan jawabannya. Karena ini bukan jawaban, saya select no, yang merupakan jawaban maka ditulis select yes. Ya. Soal ini juga sama pilihan ganda, jadi select no yang bukan jawaban dan select yes untuk yang jawabannya. Dan selanjutnya. Dan bentuk soal yang terakhir adalah soal menjodohkan. Nah, ini adalah salah satu contoh soal menjodohkan. Sama seperti tadi, kita buat dulu kotak-kotaknya masing-masing. Soal kita beri kotak. Setelah itu, yang lajur sebelah kiri kita tulis join titik 21, join titik 23.
2, 3, 4, 5. Ini urut yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah jawaban dari sebelah kiri. Nah, join 1 ini jawabannya ada di bawah sini. Maka ini kita tulis join 1. Join 2, jawaban yang benar adalah ini matrik identitas. Maka di sini kita tulis join 2. Join 3, jawaban yang benar adalah paling atas. Maka di sini kita tulis join 3. Join 4, ini ada jawaban join 4 dan terakhir join 5, ini jawaban join 5. Nah, tidak usah khawatir ketika kita lupa bagaimana caranya karena di sini sudah ada panduan. Bisa klik tanda tanya ini untuk ketika kita lupa bagaimana caranya. Nah, di sini nanti akan dipandu apa yang kita ingin buat ya. Jadi ada banyak di sini ya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak tipe soal yang kita buat. Ini sudah dengan contohnya. Nah, seperti ini. Jadi listening exercise pun juga bisa atau kita dengan word puzzle ya, seperti ini. Kita bisa lihat panduannya di sini. Oke, kita balik lagi ke soal tadi. Oke. Ini tadi soal yang sudah kita buat tadi. Kalau kita sudah selesai, maka jangan lupa untuk menyimpannya. Kita juga bisa melihat preview-nya. Kita preview misalkan saya pengen lihat tampilannya kayak apa. Setelah kita preview, kita bisa lihat. Oh, nanti di siswa tampilannya seperti ini. Previewnya. Ya, jadi terlihat. Nah, video pun juga sudah terlihat tampilan previewnya seperti ini. Nah, soalnya seperti ini, nanti tampilan siswa seperti kosong. Nah, lalu ada kotak-kotak ini untuk menjawab. Oke. Kita bisa mencoba menjawab. Oke, nanti bisa kita lihat berapa nilai yang bisa diperoleh. Misalkan ini saya jawab 4. Coba aja kita menjawabnya salah misalkan ya. Terus ini misalkan saya jawab dengan 0. Terus yang ini saya jawab dengan 4 kali 4. Terus ini saya jawab dengan 5. Ini saya jawab dengan persegi. Terus yang berikutnya, nah ini soal drag and drop, maka saya akan menggeret. Nomor 1 jawabannya metrik, saya geret metrik. Oke, saya taruh di tempatnya. Nomor 2 jawabannya adalah ordo, saya tarik di sini. Terus nomor 3 jawabannya segitiga bawah. Nomor 4 jawabannya persegi. Nomor 5 jawabannya kolom. Ini adalah bentuk soal drag and drop. Selanjutnya soal pilihan ganda. Nah, kita akan sesuai kotak-kotaknya ini kita jawab. Saya jawab D. Ini saya jawab C. Terus ini saya jawab salah, tidak masalah. Nanti kita lihat berapa nilainya. Ini saya jawabin 1 misalkan. Ini saya jawabin 3. Oke. Kemudian menjodohkan. Kita jodohkan. Nah, kalau soal menjodohkan langsung keluar pensilnya. Kita tinggal geret. Ini jawabannya ini. Terus ini jawabannya ini. Terus ini jawabannya ini. Ini jawabannya ini. Dan yang terakhir jawabannya ini. Oke. Terus kalau sudah finish. Oke. Sekarang kalau kita mau lihat nih berapa nilainya. Oh, ternyata saya hanya mendapat 8. 8 dari total maksimum nilai 10. Kita bisa melihat salahnya ada di mana. Kita cek di mana soal salahnya. Oh, ini salah. Merah ini berarti dia salah. Terus mungkin ada salah lagi. Ya. Oh, ini salah jawaban saya. Karena warna merah. Dan ini juga salah. Oke. Nah, kalau kita sudah yakin, kita bisa simpan. Nah, ini LKPD matriks sudah. Nah, terus kita simpan. Ini ada pertanyaan karena sudah pernah simpan kan? Saya akan replace. Oke, saya buat replace saja, saya nggak akan buat. Kemudian kita simpan.